Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Fidatul Wahidah dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan anak dari mata kuliah kurikulum anak usia dini. Selamat menyaksikan. National Association for the Education of Young Children atau NICH, Gordon and Brown mengemukakan bahwa kurikulum awal itu harus sesuai dengan perkembangan anak, yang tentunya berdasarkan teori, penelitian, dan pengalaman yang diketahui mengenai bagaimana anak berkembang dan belajar. Bagian A, hakikat developmentally appropriate practice. Bagian pertama, konsep developmentally appropriate practice atau DAP. Menurut Jackman 2011, Gordon and Brown 2012, diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children atau NICH, merupakan program untuk melayani anak dari lahir sampai umur 8 tahun dan keluarganya. NICH menyatakan sikapnya bahwa melalui refleksi yang berkelanjutan dan adanya perubahan dalam bidang PAUD, maka DAP diperuntukkan untuk mengenal anak dengan baik dan memungkinkan anak-anak untuk mencapai tujuan dan perkembangannya. Terkait dengan paparan tersebut, konsep DAP pada intinya memiliki 3 dimensi yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Di antaranya yang pertama yaitu kesesuaian dengan usia atau age appropriateness. Praktik yang sesuai dengan perkembangan usia anak adalah praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Kedua yaitu kesesuaian dengan individu anak atau individu appropriateness. Praktik yang sesuai dengan individu anak adalah praktik pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk kegiatan dengan kekuatan gaya belajar, minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak atau social and cultural appropriateness. Praktik yang sesuai dengan budaya kehidupan anak mengakui bahwa anak berasal dari suatu keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Bagian kedua dari pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak yaitu prinsip-prinsip pengembangan DAP. Menurut Gordon and Brown tahun 2011, DAP sebagai suatu pendekatan menekankan perlunya pendidik menciptakan program dan lingkungan berdasarkan pada hasil penelitiannya terkait dengan kebutuhan perkembangan setiap anak, baik dilihat dari kemampuannya, minat, maupun kebermaknaannya bagi setiap anak. Terdapat area kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam mengembangkan kurikulum berbasis DAP. Kelima area kunci yang dimaksud yaitu sebagai berikut. A. Menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Program berbasis DAP mendorong agar pendidik dalam berbagai program anak usia dini menciptakan lingkungan yang berpusat kepada anak. Semua program harus mendukung dan bernilai bagi semua anak, tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, dan latar belakang etnis. Selanjutnya, yang kedua, mengajar untuk memperkarya perkembangan dan belajar anak. Mengajar mengacu pada berbagai teori yang memberikan landasan bagaimana anak usia dini belajar. Mengajar anak usia dini berbeda dengan mengajar anak-anak yang sudah dewasa. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. DAP cenderung difokuskan pada bagaimana mengembangkan kurikulum yang mampu mencapai tujuan penting, terutama dalam stimuli seluruh potensi perkembangan anak. Yang keempat, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Membangun hubungan timbal balik dengan keluarga menjadi program DAP sehingga dalam petunjuk praktisnya DAP memberikan gambaran bagaimana pendidikan mengembangkan hubungan yang kolaboratif dengan keluarga, mempromosikan rasa kemitraan berdasarkan saling membutuhkan pengetahuan, pengertian, dan selalu melalui negosiasi. Yang terakhir yaitu nilai perkembangan dan belajar anak-anak. Untuk
menilai perkembangan dan bagaimana anak usia dini belajar, pengamatan merupakan elemen kunci. Di samping itu, banyak model penilaian yang dapat diikuti oleh pendidik, sehingga melalui penilaian ini, pendidik mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang perkembangan anak dalam semua aspeknya. Terima kasih, mohon maaf.